Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddus as-salam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts ila kaffatil anam syahadatan tunjina min adzabi jahannam. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sharif wa karim ala sayyidina Muhammad an-nabiyyil kamil wa ala alihi wa sahbihi salatan la nihayata laha kama la nihayata li kamalika wa adadi kamalik. Amma ba'da. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah pengajian rutin ba'da subuh Musalla Nurul Hidayah RT 005 RW 07 Komplek TNI AD di Fir'an di Bausa Asri yang seluruhnya tanpa kecuali dan mohon maaf tanpa disebutkan namanya satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat al-fakir kepada seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang al-fakir hormati rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, panutan kita yang mulia, baginda tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia dan tetap cinta kepada beliau dan tetap istiqomah secara kontinu menjalankan segala perintah beliau, juga selalu berusaha untuk menjauhi apa-apa yang telah dilarang oleh beliau, menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau, melaksanakan wasiat-wasiat beliau, dan tetap istiqomah dalam menyiarkan ajaran Islam, dalam mengagungkan ajaran Islam sekaligus mempertahankannya. Yang mudah-mudahan kelak di hari kiamat, yang mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita mendapatkan syafaatul uzma dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, dan di surga nanti semoga kita oleh Allah dipertemukan dengan beliau dan bisa menemani beliau, berkumpul bersama beliau di dalam surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Ahlan wa sahlan. Selamat. Bukan kesalahan lalu itu. Baiklah,
Mari kita awali pengajian rutin kita pada pagi hari ini, pertemuan yang ke-633. Dan hari ini kita sudah berada di hari terakhir di bulan Muharram tahun 1440 Hijriah. Besok kita akan berada di bulan Syawal, bulan kedua dari bulan Islam. Hari ini bertepatan dengan hari yang ke berapa ya di bulan Juli? 26 ya. Ya kalau tanggal nasional suka lupa. Tanggal 26 di bulan Juli tahun 2025. Baik, sebagaimana biasa taklim rutin kita selalu diawali dengan melakukan 3 hal, walaupun singkat, yaitu dengan membaca Al-Quran, surah Al-Fatihah, dengan membaca sholawat walaupun singkat, dan dengan mengistiqomahkan zikir jalalah, yang pahalanya dari seluruh bacaan tersebut kita niatkan di dalam hati kita masing-masing untuk seluruh ahli kubur keluarga kita, terutama untuk kedua orang tua kita, para sesepuh kita, guru kita, dan saudara-saudara kita yang sedang sakit, baik sakit zahirnya maupun sakit batinnya, baik sakit jasmaninya ataupun sakit rohaninya, apapun jenis sakitnya atau jenis penyakitnya, semoga dengan barokah Fatihah dan sholawat oleh Allah lekas disembuhkan dari sakitnya dan diberikan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu digunakannya untuk beribadah kepada Allah secara istiqomah. Itilkan niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami
Istiqomah. Sehat Ustaz? Tidak. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman seagama seamidah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rahimahullah wa hadakumullah wa hafizahumullah. Perlu kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang Islam mempersiapkan diri untuk kematian kita. Ista'iddu lil maut fa innal mauta ya'tikum fi ayyi waqtin. Ista'iddu lil maut, persiapkanlah dirimu untuk menghadapi kematian. Fa innal mauta ya'tikum fi ayyi waqtin, karena sesungguhnya kematian itu bisa datang kepadamu kapan saja tanpa sepengetahuan kita. Maka oleh karenanya kita diperintahkan untuk selalu mempersiapkan kematian kita. Inna ba'dal maut, karena sesungguhnya sesudah kematian, hunaka di sana ayatun abadiyatun, ada kehidupan yang abadi, ada kehidupan yang kekal, ada kehidupan yang sesungguhnya. Di dunia ini kita sementara, cepat atau lambat, mau atau tidak mau, setuju ataupun tidak setuju, terpaksa ataupun tidak terpaksa, siapapun kita, apapun proses profesi kita, apapun jabatan kita, apapun pangkat kita, pasti semuanya itu akan kita tanggalkan dan kita tinggalkan manakala ajal kematian telah tiba kepada kita. Semua apa yang telah disebutkan tadi itu hanya sekedar titipan, nggak akan kita miliki selamanya. Hanya sekedar titipan yang akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah nanti di hari kiamat. Ala innal mauta bidayatul hayatil abadiyah. Ingatlah, sesungguhnya kematian itu adalah kehidupan yang awal, kehidupan yang abadi. Jadi kematian itu bukan akhir kehidupan. Justru kematian itu awal kehidupan yang sesungguhnya. Bagi orang-orang yang soleh, yang ketika hidup di alam dunia pandai memanfaatkan umurnya, pandai memanfaatkan kesehatannya, digunakan untuk beribadah kepada Allah, untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya, untuk melakukan berbagai macam aktivitas yang sesuai dengan ridha Allah, pandai beramal soleh, pandai memanfaatkan nikmat umurnya, nikmat kesehatannya. Bagi mereka kematian adalah sebuah kemenangan, sebuah keuntungan. Bagi mereka adalah sesuatu, kematian itu adalah sesuatu yang didambakan, yang ditunggu-tunggu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kematian itu sesungguhnya bukan akhir kehidupan. Justru kematian itu adalah awal kehidupan. Kehidupan umat manusia yang sesungguhnya adalah nanti di akhirat. Manusia dihidupkan oleh Allah di alam dunia, hakikatnya Allah memberikan kesempatan kepada mereka untuk beribadah kepada Allah. Maka sangat rugi sekali, kelak di hari kiamat akan menyesal apabila mereka tidak pandai memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan ini. Pasti mereka akan menyesal. Ulaika humul khasirun wa ulaika humul hasirun wa ulaika humul harikun. Mereka itulah orang-orang yang merugi, mereka itulah orang-orang yang menyesal, mereka itulah orang-orang yang celaka.
Semoga kita semuanya oleh Allah, kita, keluarga kita, anak cucu kita, keturunan kita oleh Allah dijadikan ke dalam golongan orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Yaumul Jum'ati Fitarihis Sarisi min Jumadil Ula Fisanati Alfi wa Salasin min Atin Homsatu wa Homsun. Pada hari Jumat tanggal 3 Jumadil Ula atau Jumadil Awal pada tahun 1355. Qala al-Imam Al-Qutub Al-Arifillah Al-Habib Abu Bakr bin Muhammadin As-Saqaf garisi amama tullabihi. Nah, pada waktu itu hari Jumat ba'da asar tanggal 3 Jumadil Awal tahun 1355, Al-Imam Al-Qutub Al-Arifillah Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Resik, beliau bercerita di hadapan murid-muridnya. Wa yaqulu, beliau bercerita, fi zamanin sabiqin kana rajulun shalihun jiddan wa huwa ismul qadi Abdullah Al-Baghdadi radhiyallahu anhu. Kata beliau, pada zaman dulu ada seorang laki-laki yang amat soleh. Ada seorang laki-laki yang amat soleh. Beliau bernama Al-Qadi Abdullah Al-Baghdadi radhiyallahu anhu. Nah, Al-Qadi Abdullah Al-Baghdadi radhiyallahu anhu qala, ia berkata, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi manami ma'a wajhin syahibin lil ghayati li annahu yasmuru bi hujnin syadid. Kata Al-Qadi Abdullah Al-Baghdadi radhiyallahu taala anhu, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam tidurku, yakni beliau tidur bermimpi. Rasulullah berjumpa dengan Rasulullah di dalam tidurnya dengan wajah yang sangat pucat karena beliau merasakan kesedihan yang amat mendalam. Faqultu ya Rasulullah, lima jawatuka sahibun al-gajah maladi ahdana maulana. Maka lalu aku, kata Al-Qadi Abdullah Al-Baghdadi di dalam tidurnya, dalam mimpinya, aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa wajahmu begitu pucat? Gerangan apa yang membuat baginda begitu bersedih? Nah, itu pertanyaan Al-Qadi Abdullah Al-Baghdadi kepada Rasulullah SAW. Faqala sallallahu alaihi wasallam, tawaffah hadzal masya'a alfu wa khamsu mi'atin rajulin min ummati. Maka lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, beliau bersabda, kata beliau, pada malam ini telah meninggal dunia sebanyak 1.500 orang dari golongan umatku. Tapi yang membuat Rasulullah bersedih bukan karena meninggalnya,
Kata beliau, tawafa min humusnani wa huma fi halati husnil khatimah wa baqiyatul amwati fi su'il khatimah. Dua orang dari mereka, yakni dua orang dari 1.500 orang yang meninggal dunia pada malam itu, meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, yakni meninggal dunia dengan membawa iman dan Islam. Wa baqiyatul amwat fi su'il khatimah. Sedangkan sisanya yang berjumlah 1.498 orang, mereka meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah, yakni meninggal dunia dalam keadaan tidak membawa iman dan tidak membawa Islam, diakibatkan keimanannya, keislamannya sudah rusak ketika hidup dalam dunia akibat perbuatan dosa yang dilakukannya dan belum sempat bertaubat, meninggal. Akhirnya meninggal su'ul khatimah, tidak membawa iman, tidak membawa Islam. Nah, kalau dibilangin, nah ini ternyata yang membuat Rasulullah mukanya pucat, merasakan kesedihan yang sangat amat mendalam, karena ada 1.498 orang dari golongan umatnya meninggal dunia tidak membawa iman, tidak membawa Islam. Inilah yang membuat beliau bersedih. Sedangkan beliau berjuang mati-matian ingin menyelamatkan umat manusia agar meninggal dunia membawa iman dan Islam. Walaupun beliau harus mempertaruhkan nyawanya. Terlebih-lebih beliau sangat kasih sayang kepada orang-orang beriman. Maka beliau bersedih ketika umatnya meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Lalu Al-Qadi Abdullah Al-Baghdadi radhiyallahu ta'ala anhu bertanya lagi, "Wa ma wasiyatuka ya Rasulullah lil insanil mudnib liyamut bi husnil khatimah ay bi iman wa Islam?" Al-Qadi Abdullah Al-Baghdadi beliau bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apa wasiatmu untuk orang yang suka berbuat dosa agar ia meninggal dunia dalam keadaan membawa iman dan Islam?" Artinya, orang yang berbuat dosa tersebut sebelum meninggal dunia oleh Allah dikasih kesempatan untuk bertaubat. Makanya doa yang tadi saya baca itu penting. Allahumma rzuqna taubatan qoblal, Allahumma rzuqna taubatan nasuha qoblal maut, itu penting. Ya Allah, berilah kami rezeki berupa taubat nasuha sebelum mati. Itu penting. Kita minta rezeki berupa taubat nasuha sebelum kita melepaskan nyawa kita yang terakhir, nafas kita yang terakhir. Nah itu. Jadi Al-Qadi Abdullah Al-Baghdadi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau bertanya, "Apa wasiat engkau ya Rasulullah untuk orang yang selalu berbuat dosa ketika hidupnya dalam dunia agar ia meninggal dunia membawa iman dan Islam, agar ia di akhir hayatnya sebelum meninggal dunia oleh Allah diberikan taufik, diberikan hidayah untuk bertaubat, dan akhirnya meninggal dunia membawa iman dan Islam?" Bagaimana jawaban Rasulullah kepada Al-Qadi Abdullah Al-Baghdadi? Faqala, maka lalu Rasulullah bersabda, "Wajhajil warakah wa qaraha man qaraha wa hamalaha summan taqala min makani ila akhara nasaraha wa ta'limaha bahwa ini yakni huwa muqtarifun bihi min qibali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka ahli ummatihi wa yamutu wa huwa hasanul khatimah." Rasulullah bersabda kepada Al-Qadi Abdullah Al-Baghdadi, kata Rasulullah, "Ambillah kertas ini dan bacalah. Barang siapa yang membacanya dan membawanya, lalu ia pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, ia menyebarkannya dan mengajarkannya, maka ia termasuk dari golonganku, yakni ia diakui oleh Rasulullah sebagai salah satu umatnya, dan ia akan wafat dalam keadaan husnul khatimah
Itu dalam mimpi. Dalam mimpi. Dalam mimpi. Wa amma man sami'ahu wa huwa la yuridu qira'atahu ya'ni la yuridu al-'amal bihi wa huwa la yuridu nasxahu. Fa'aplata minni wa aplatu minhu yakni al-ibtiadu an kauni min ummati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya kata Rasulullah, dan adapun barang siapa yang telah mendengarnya dan ia tidak mau membacanya, yakni tidak mau mengamalkannya, dan ia tidak mau menyebarkannya, maka ia lepas dariku, kata Rasulullah, dan aku pun benar-benar lepas darinya. Yakni ia semakin menjauh sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah Rasulullah mengatakan demikian, wa faja'atani staiqatu min naumi wa ra'aitul waraqata fi yadi fa yabdu annahu yahtawi ala kitabatin mali'atin bil barakati wal hikmah. Nah, setelah Rasulullah mengatakan yang tadi, seketika itu aku, kata Al-Qadi Abdul Al-Baghdadi, langsung terbangun dari tidurnya, dan aku lihat kertas tersebut telah berada dalam genggaman tanganku. Ternyata di dalam kertas tersebut berisi tulisan yang penuh barokah dan penuh hikmah, yaitu tulisan zikir jalal. Nah, ini riwayat asal mula munculnya zikir jalalah. Jadi zikir jalal ini bersumber dari Rasulullah, cuma diberikan Rasulullah kepada Al-Qadi Abdullah Al-Baghdadi, seorang laki-laki yang amat soleh di zaman itu. Nah, ini diceritakan oleh Al-Imam Al-Qutub Al-Arif Billah Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik di hadapan murid-muridnya, dan diamalkan oleh seluruh murid-muridnya. Insya Allah kami beserta rombongan yang dipimpin oleh Bapak Haji Abdul Rahman SE, mohon doanya semoga diberikan kelancaran kemudahan. Hari Jumat tanggal 5 September kami akan berangkat untuk berziarah pertama ke Al-Imam Al-Qutub Al-Arif Billah Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Gresik, kemudian ke Makam Al-Imam Al-Qutub Al-Arif Billah Al-Habib Soleh bin Musin Al-Habib Tanggul selama 3 hari di sana. Mohon bantuan doanya, semoga dari mulai berangkat nanti sampai pulang ke Bali selalu berada dalam rahmat Allah, berada dalam lindungan Allah, berada dalam kesehatan, tidak ada kekurangan apapun, dan mudah-mudahan kami semua yang berangkat ziarah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Artinya ada perubahan ke arah yang lebih baik di dalam segala aspek kehidupan kami. Barangkali ada jamaah mau titip doa, nggak apa-apa ya. Titip doa nggak apa-apa. Kalau kita kan jauh, kita kan 1 juta titip doa lah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau titip salam untuk hamba Abu Bakar atau Habib Soleh. Mereka adalah waliun min auliyaillah, seorang wali daripada wali-wali Allah. Banyak karomannya mereka itu. Kalau diceritakan kalau panjang karomannya. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan dari riwayat tadi bahwa Al-Qadi Abdullah Al-Baghdadi radhiyallahu anhu, beliau menerima amalan zikir jalalah itu langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi melalui mimpi. Karena orang-orang yang soleh itu bisa saja didatangi Rasulullah dalam tidurnya. Itu sangat tidak menutup kemungkinan. Rasulullah tahu siapa yang harus aku datangi dalam tidurnya. Rasulullah tahu itu. Dan tidak menutup kemungkinan ketika Rasulullah datang kepada orang yang atas kehendak Rasulullah untuk didatangi dalam tidurnya, dan untuk kemungkinan memberikan amalan. Termasuk ini Al-Qadi Abdullah Al-Baghdadi radhiyallahu taala, beliau mendapatkan amalan zikir jalal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian disampaikan oleh Abu Bakar. Dan di Indonesia ini udah jutaan bahkan ratusan juta
yang mengamalkan zikir jalalah. Nah, kita pun mudah-mudahan oleh Allah diberikan taufik hidayah kemampuan untuk mengamalkan zikir jalalah. Minimal zikir jalalah ini kita dawamkan, kita baca setiap selesai sholat lima waktu 1 kali. Nah, kemudian kita baca pula di perkumpulan-perkumpulan, di majlis-majlis, baik itu majlis taklim, majlis ilmu, majlis zikir, majlis sholawat, majlis maulid, atau majlis qiraatul Quran dan majlis-majlis yang lainnya. Kita baca bareng-bareng zikir jalalah dan kita sebarkan. Nah, barang siapa yang bisa melakukan seperti ini mendapatkan jaminan dari Rasulullah. Yang pertama, Rasulullah mengakui dia sebagai umatnya. Yang kedua, Rasulullah menjamin akan memberikan syafaat kepadanya di hari kiamat. Yang ketiga, Rasulullah menjamin akan memberikan minum dari air telaganya. Dan yang keempat, di saat ia menghembuskan nafasnya terakhir akan mendapatkan taufik meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Yuk kita baca lagi bareng-bareng 1 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Menghadapi kematian kita adalah kita mengamalkan zikir jalalah setiap selesai sholat 5 waktu. Itu pun termasuk kita mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian kita. Karena zikir jalalah apabila kita dawamkan, kita istiqomahkan, selalu kita baca setiap selesai sholat waktu, itu ada faedahnya, ada fadilahnya. Di saat kita sedang nazar, sedang proses pencabutan nyawa oleh malaikat Israil, di saat kita sedang sakaratul maut, akan datang pertolongan Allah. Barokah kita mengamalkan zikir jalalah. Jadi kalau kita mengamalkan, selalu membaca zikir jalalah setiap selesai sholat 5 waktu dan di majlis-majlis ketika berkumpul, itu pun adalah upaya kita dalam rangka mempersiapkan kematian. Disayang kalau kita sudah tahu riwayatnya zikir jalalah, fadilahnya,
sayang kalau nggak diamalkan, sayang banget, rugi, harus merasa rugi. Mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah diberikan pertolongan untuk bisa mengistiqomahkan, mendawamkan amalan zikir. Ya, demikian hari kita pagi hari ini. Kurang lebihnya al-fakir, mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas tentang zikir Allah pada pagi hari ini, mudah-mudahan oleh Allah dijadikan ilmu yang bermanfaat buat kita. Artinya kita bisa mengamalkan ilmu tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akhirnya mari kita tutup taklim kita pada pagi hari ini di ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak, astaghfiruka wa atubu ilaik. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.